Pada awalnya, manusia sering merasa telah mengenal Tuhan. Namun, surah Al-Baqarah hadir bukan untuk sekadar mengingatkan, melainkan mengguncang kesadaran kita tentang siapa kita sebenarnya di hadapan Allah. Surah ini tidak dibuka dengan kisah, tidak pula dengan hukum, tetapi dengan huruf-huruf misterius. Alif, Lam, Mim. Seakan-akan Allah berkata, ini bukan sekadar bacaan, ini adalah ujian apakah engkau mendengar dengan hati atau hanya dengan telinga. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bukan bagi semua orang, tetapi bagi mereka yang mau tunduk. Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan syalat, dan yang tidak menjadikan dunia sebagai Tuhan baru. Lalu, Allah memperlihatkan 3 wajah manusia yang beriman dengan tenang, yang kafir dengan keras, dan yang paling berbahaya yang bermuka 2. Mereka berkata beriman, padahal hati mereka kosong, lidahnya berzikir, tetapi langkahnya justru menuju kehancuran. Mereka merasa pintar, padahal sedang tertipu oleh diri mereka sendiri. Dan di titik inilah Al-Baqarah mengingatkan kita bahwa iman bukanlah klaim, melainkan sebuah komitmen yang tulus. Kemudian Allah membawa kita kembali ke awal mula penciptaan. Ketika para malaikat bertanya, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi? Allah menjawab dengan satu kalimat yang menggema hingga hari ini. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Lalu Adam diajarkan nama-nama. Ilmu menjadi pembeda, bukan kekuatan, bukan jumlah, tetapi pengetahuan yang disertai dengan amanah. Namun, sejarah manusia tidak lama bersih. Iblis menolak untuk sujud, bukan karena ia tidak tahu siapa Allah, tetapi karena kesombongan. Dan sejak saat itu, setiap dosa besar selalu diawali oleh satu penyakit yang sama, merasa diri lebih tinggi dari kebenaran. Lalu kisah berpindah kepada Bani Israel, umat yang diselamatkan dari tirani Firaun, namun berkali-kali mengkhianati nikmat yang diberikan. Laut terbelah di hadapan mereka. Makanan dari surga, mana, dan salwa diturunkan dari langit. Namun, hati mereka tetap keras. Mereka bahkan menyembah anak sapi. Tak lama setelah menyaksikan mukjizat yang begitu besar, Al-Baqarah seakan berkata bahwa keajaiban sekalipun tidak akan menjamin hidayah jika hati seseorang menolak untuk tunduk. Allah kemudian mengingatkan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat, karena lupa pada nikmat adalah awal mula dari pembangkangan. Lalu datanglah perintah, sembelihlah seekor sapi. Sebuah perintah yang sederhana, namun mereka mempersulitnya sendiri. Mereka terlalu banyak bertanya, terlalu banyak membantah. Dan dari sinilah surah ini mendapatkan namanya. Al-Baqarah sebuah simbol bahwa ketaatan sejati adalah taat tanpa perlu banyak berdebat. Kemudian Allah berbicara tentang makna iman yang sejati. Iman bukanlah sekadar tentang arah kiblat semata, tetapi tentang beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab-kitab, dan para nabi. Iman adalah tentang memberi harta yang kita cintai kepada sesama, tentang bersabar di saat sempit dan sulit, tentang menepati janji yang telah diucapkan. Inilah orang-orang yang benar imannya, dan inilah orang-orang yang bertakwa. Lalu, hukum demi hukum pun diturunkan bukan untuk mengekang, tetapi untuk melindungi manusia dari dirinya sendiri. Ada hukum tentang kisah agar nyawa manusia dihormati. Ada hukum tentang wasiat agar keadilan tetap hidup, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Lalu, tentang puasa. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi untuk melatih jiwa agar sadar bahwa manusia tidak hidup dari dunia saja. Puasa diwajibkan atas kalian, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kita tahu bahwa jalan menuju Allah selalu melalui pengendalian diri. Dan di
tengga-tengga surah ini, turunlah satu ayat yang menjadi mahkota tauhid. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya tanpa henti. Inilah ayat kursi. Ayat yang membuat langit dan bumi tunduk. Ayat yang menegaskan bahwa kekuasaan Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Tidak ada yang bisa memberi syafaat tanpa izinnya. Dan tidak ada yang memiliki ilmu kecuali apa yang Dia kehendaki. Seluruh alam semesta berada di bawah kersenia, di bawah kekuasaannya. Lalu Allah menegaskan sebuah prinsip besar dalam agama ini. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Karena iman yang dipaksakan, bukanlah iman itu hanyalah ketakutan. Kemudian Al-Baqarah berbicara tentang harta, tentang bahaya riba yang merusak jiwa, dan tentang keindahan sedekah yang membersihkan hati. Riba membuat manusia menjadi rakus dan tamak, sedangkan sedekah membuat manusia menjadi tenang dan damai. Allah tidak pernah melarang kita untuk menjadi kaya, tetapi melarang kita menindas orang lain melalui kekayaan. Dan ayat terpanjang dalam Al-Quran berbicara tentang utang piutang, karena Islam adalah agama yang bahkan mengatur detail terkecil demi terciptanya keadilan sosial. Hingga akhirnya, surah ini ditutup bukan dengan ancaman, tetapi dengan sebuah doa yang penuh dengan cinta. Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan begitu pula orang-orang yang beriman. Mereka berkata, "Kami dengar dan kami taat, ampuni kami, wahai Tuhan kami." Mereka memohon, "Janganlah bebankan kami beban yang kami tidak sanggup memikulnya." Dan Allah menjawab bahwa doa itu dikabulkan. Al-Baqarah bukan sekadar sebuah surah, ia adalah peta kehidupan. Ia membentuk akal, jiwa, dan peradaban. Ia tidak menjanjikan hidup yang mudah, tetapi menjanjikan hidup yang jauh lebih bermakna. Dan siapa yang menjadikan Al-Baqarah sebagai cahaya di rumahnya, maka kegelapan tidak akan betah berlama-lama di sana. Karena ketika Al-Baqarah dibacakan, setan memilih untuk pergi dan hati yang lelah akhirnya menemukan jalan untuk pulang. Terima kasih telah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar bersama.